Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, adik-adik semua. Ibu Bu Widi, mohon maaf. Siang hari ini saya harus minta maaf ke adik-adik. Karena biasanya kalau kuliah umum jam 1 siang, itu yang jadi masalah adalah nasi putih di perut. Bikin ngantuk. Jadi saya mohon maaf karena saya meminta waktu Anda semua. Jadi kalaupun ngantuk saya paham kok, it's okay. Tapi saya di sini mohon jangan diartikan, wah ini ada bapak-bapak mau kasih kuliah. Ah capek itu ya. Nah saya akan berusaha untuk memberikan materi ke kalian, tapi lebih pada saya hadir ke sini sebenarnya, saya itu kan biasa pakai bahasa Inggris ya. So I'm sorry, my body is not delicious. Kemarin 2 hari lalu saya muntah darah. Karena saya saking capeknya, saya tadi pagi kan muter ke SMK 1 Wonosari, kemarin ke SMK Pembangunan dan sebagainya. Nah ternyata capek, karena usia saya juga sudah lumayan mendekati ajusi gitu kan. Kalau opa cakep-cakep ini. Kalau saya ajusi, udah tua ya. Ajusi itu maksudnya Pak D Bu, Pak D Om gitu ya. Itu berarti penonton Crash Landing on You ya. Kapten Ri sama Yon Sri nonton ya? Atau Mr. Queen yang ditonton? Mr. Queen. Ya anyway, jadi saya kebetulan my body delicious, tapi saya tetap mau ke sini. Sebenarnya saya itu baru minum obat pelapis lambung. Sakit kalau ngomong, tapi saya udah janji sama Bu Widi, saya mau ke sini, saya mau sharing. Kenapa? Karena saya ingin, insya Allah, ya moga-moga siang hari ini saya kesini itu akan berpengaruh pada Anda. Sebelum 35 tahun Anda akan jadi miliarder. Amin, amin. Nah itu tujuan saya. Saya tuh bertujuan sharing nanti kisah kegagalan saya, kisah hidup saya. Kemudian ada beberapa inovasi-inovasi saya pengen Anda itu mencapai seperti saya itu udah agak tua. Mungkin sama orang tua Anda saya lebih tua ya. Orang tuanya ada nggak usia 48 tahun? Mungkin belum ada kan? Mungkin belum ada mungkin orang tua baru 45 tahun gitu ya. Saya udah 48 tahun. Nah saya pengen apa yang saya capai di usia saat ini itu Anda mencapai di usia paling lambat 35 tahun dan saya tahu caranya. Itu yang mau saya share ke Anda. Nah itu maksudnya Bu. Itu maksudnya. Mau kuliah silahkan, mau kerja silahkan. Karena kerja pun itu juga sebenarnya belajar. Manusia itu hakikatnya hidup adalah belajar. Sampai detik ini saya masih belajar, meskipun saya sudah S2, S3, saya masih belajar. Sekarang saya belajar sejarah Bu, dan filsafat. Jadi demikian ya adik-adik ya. Jadi tolong nanti kalau ngantuk ya manusiawi, monggo. Oh ternyata nggak menarik itu ajusi satu itu, ya udah tinggal tidur aja gitu ya. Ajusi datang siang-siang gitu, nggak tahu capek-capek, siang-siang capek, udah makannya kekenyangan, habis makan kan ngantuk kan biasanya. Terus ngeliat ajusi lagi, ya udah silahkan tinggal tidur kalau saya memang tidak layak untuk di bahasa Jawanya digatekke. Oke, saya mau lanjut dulu. Jadi mohon jangan panggil saya Pak Dirjen Bu, karena saya sudah bukan Dirjen lagi. Ya saya Dirjen. Ini ceritanya di tahun 2020 seorang dirjen suatu hari pegang ballpoint kepleset tanda tangan di meja. Sebelahnya ada tulisan SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Dapatlah ini SMK Pusat Keunggulan 3,4 miliar. Itu tanda tangan Pak Dirjen. Yang lama maksudnya saya. Panggil saya Pak Maijen Bu. Bukan Mayor Jenderal. Maintan Dirjen. Ya kan Dirjennya kan udah Bu Kiki. Saya Pak Maijen gitu. Nah Pak Maijen Alkisah suatu hari di tahun 2020 tanda tangan, bukan tanda tangan, tangannya itu gerak-gerak sendiri di meja. Terus kepleset. Dalam bentuk tanda tangan saya, ada tulisannya SMK Muhammadiyah 1. Dan saya nggak nyesel ngelihat kayak gini, saya nggak nyesel saya tanda tangan itu duit rakyat. Jadi ketika jadi dirjen,
Nantilah. Itu duit rakyat yang saya salurkan ke sini. Untuk kalian, jadilah sebuah kelas seperti ini ya. Nanti saya di foto-foto ya, Mas pasang ya. Keren ini kelasnya. Bisa masuk Instagram, keren ini. Oke, saya mau lanjut dulu ya. Judulnya sih ya formal kayak gini judulnya, formal. Tapi intinya, I want to see you in the next 15 years. When we meet up again in 15 years from now, Pak Wikan, saya sudah jadi miliarder dan saya jadi orang baik. Oke, next. Saya mau ngomong tentang kompeten dulu ya, kompeten. Lihat dulu. Karena kuncinya kompeten, satu lagi, nah itu dia. Diingat dulu 4 itu. Hard skills, soft skills, karakter, dan attitude. Dan believe me, percayalah pada saya, 3 terbawah itu yang mempengaruhi Anda akan naiknya tajam atau cuma biasa-biasa aja. Believe me, 3 terbawah. Yang paling atas, technical skills atau hard skill, ya harus terus berkembang sepanjang hayat. Harus namanya hard skill, tapi kalau pengen yang membedakan kalian akan sukses atau enggak, 3 terbawah. Tapi nomor 1 juga penting, sangat penting juga. Oke ya, pegang dulu. Karena itu yang akan bikin kalian nanti jadi miliarder before 35. Amin. Oke, slide berikutnya. Oh iya, ada button buka ya. Ini apa SMK Muhammadiyah 1 Jakarta ya. Jadi gini pantunnya. Ikan hiu pagi-pagi rajin baca berita. I love you anak-anak SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Ajusi itu bisanya bikin pantun. Kalau ini Ajuma. Tapi ini Ajuma masih muda. Kalau saya kan Ajusi sudah 12 rodo tua ya. STW saya tuh setengah tua. Slide berikutnya. Nah, kita kenalan dulu ya. Kalau enggak nanti Anda mungkin alah mau jadi miliarder. Emang panjenengan miliarder napa Ajusi? Iya, saya miliarder. Tapi masih miliarder yang kecil-kecilan gitu ya. Enggak kayak Raffi, Gigi itu enggak. Itu kan itu miliarder geden-geden itu. Saya miliarder tapi kecil-kecilan. Tapi miliarder saya. Bukan orang miskin, bukan. Tapi juga bukan orang kaya juga. Tapi saya kecukupan. Nah saya pengen capaian saya di usia 48 ini, kamu capek di usia 33 tahun. Dan saya mau kasih tahu caranya. Gitu. Dan animasi digital, this is one of the future. Jadi Anda sudah masuk di dalam track yang benar sebenarnya. Tapi kalau nggak tahu caranya, ya mungkin nggak terlalu powerful juga. Oke, kenalan dulu ya. Mau dari mana ya? Mungkin dari kanan bawah. Pengalaman khusus saya yaitu pernah bisnis 16 kali tapi 11 gatot. Gagal total. Kalau Anda mau ngelihat pernah menjabat apa saya? Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek. Saya sebagai tangan kanannya Pak Nadiem, saya mengelola 14.000 SMK dulu di Indonesia, 2.000 kampus vokasi di Indonesia, dan 17.000 lembaga kursus pelatihan di Indonesia di bawah pengelolaan kami. Dan dulu saya mengelola hampir 10 triliun per tahun. Itu duit rakyat, yang 3,4 miliarnya nyangkut ke sini. Berkat tanda tangan kepleset tadi. Tapi saya nggak nyesel Bu, keren. Itu duit rakyat masalahnya, kalau ini nggak keren saya nyesel. Saya harus minta ampun sama Gusti Allah. Sudah tanda tangan tapi nggak keren jadinya. Kepala sekolahnya waras, malah stres saya. Ini kepala sekolahnya gila. Kalau kepala sekolahnya waras malah pusing saya. Apa waras itu? Takut berubah, takut peraturan. Cuman administratif, itu nggak seneng saya. Kepala sekolah harus gila, lincah, pokoknya nekat dhisik. Betul itu. Tapi benar Bu, tetap aman, tetap nggak masuk KPK, BPK juga Bu. Nah kalau ngelihat juga saya pernah menjabat sebagai dekan sekolah vokasi, GM kan. Nah saya kasih tahu. Waktu seleksi dirjen, itu kan ada seleksi murni. Saya sebelumnya pernah diundang oleh Pak Nadiem. Pak Nadiem itu ngumpulin direktur-direktur Poltek Bu. Dan dekan-dekan vokasi Indonesia dikumpulin, ditanya satu-satu 4 mata. Istilahnya kayak mau kenalan.
Kan mau cari dirjen waktu itu. Pak, Mas Menteri itu minta dipanggil Mas ya, nggak mau dipanggil Pak ya. Suruh Mas. Panggilnya juga Mas Wikan gitu ya. Mas Menteri tidak tanya saya, IPK saya, nggak tanya. Jadi saya nggak pernah ditanya tentang technical skill saya apa, tapi yang ditanya adalah perubahan besar apa yang Mas Wikan lakukan selama menjabat sebagai dekan vokasi UGM. Ya. Sama seperti waktu seleksi dekan, saya diseleksi oleh tim rektorat UGM. Saya jadi dekan itu di usia 41 tahun ya. 41 tahun jadi dekan. Dekan lain itu sudah 50 tahun lebih, profesor yang senior-senior, ajusi-ajusi yang tinggi-tinggi gitu ya. Dulu 41 tahun ya saya sudah semi ajusi. Tidak ditanya Pak Wikan, ditanya sama reviewer, IPK-nya berapa? Enggak. Yang ditanya adalah Pak Wikan punya konsep apa untuk merubah, menerbangkan vokasi UGM. Nah, berarti kan yang digali itu kan lebih pada leadership, soft skills kan, kemampuan komunikasi, ya toh, karakter, kejujuran, integritas. Itu yang membedakan saya dengan dokter-dokter yang lain, profesor-profesor lain enggak jadi dekan. Malah saya bukan profesor, saya tuh prof juga sih Bu, tapi provokator ya Bu, profesor. Anak muda ini memimpin para orang tua. Terus kemudian terekspos ke nasional, Pak Nadiem melihat, saya diajak ngobrol. Itu bukan karena hard skills, tetapi lebih pada soft skills dan karakter, attitude. Jadi kunci sukses Anda ke depan, jangan cuma kemampuan teknis, tapi lebih pada kemampuan komunikasi, kemampuan memimpin, kemampuan bicara di depan publik, kemampuan membuka rapat, Assalamualaikum dan sebagainya, enggak cuma gitu buka rapat, kemampuan dengerin orang lain, kemampuan memahami konstelasi, bahkan berpolitik, tapi politik yang etis, karena hidup itu politik sebenarnya, dalam sosial ya, harus bersosialisasi itu mampu, bukan berpolitik juga sih, bersosialisasi. Itu kemampuan yang mahal. Tetapi sebagai animator itu juga satu kemampuan yang mahal karena future ke depan. Nah harapannya nanti kalaupun kerja, mungkin di awal-awal kan jadi animator, tapi kelak ke depan Anda jadi sutradara, jadi produser, jadi PH developer, PH owner, CEO gitu. Maksud saya itu ya, poin saya itu, nangkep ya. Nah next yang kedua. Yang kedua, intinya hidup itu harus kreatif ya, hidup itu kreatif. Saya cuma mau share, saya itu sudah tua tapi tetap berusaha kreatif. Harusnya Anda itu yang muda harus lebih kreatif, yang tua aja kreatif. Nah, kreativitas apa? Sekarang saya bikin 2 kampus perguruan tinggi. Jadi sekarang saya jadi rektor di 2 kampus, Bu. Satu perguruan tinggi saya, Politeknik Gistraf, ada di Jogja. Yang kedua, saya punya perguruan tinggi lain di Salatiga. Dua-duanya saya sebagai rektor. Dan dua-duanya saya bikin sebuah sistem perkuliahan yang beda dengan kampus lain. Harus kreatif, nanti saya share. Seperti apa kreativitas kegilaan saya ada di sana. Yang ketiga, saya mau lanjut ke ini dulu. Riwayat pendidikan. Yang belakang kelihatan enggak? Saya masuk UGM, masuk prodi apa? Lebih lengkap lagi dong. Dibaca. Bukan itu. D3 Teknik Mesin UGM tahun 93. Waktu itu Anda di mana ya? Oh, dipikir aja belum ya. Oke. Coba. Nah ini para penonton drakor. Tebak. Kalau salah nggak dapat sepeda. Tebak. Kenapa saya masuk D3 Teknik Mesin UGM? Salah nggak dapat sepeda. Namanya nebak kok, terserah. Kira-kira kenapa? Tebak saja, asal tebak saja. Kenapa? Gabut.
Emang saya dulu tuh orang hilang apa ya? Oke, nggak apa-apa. Nebak kok nggak? Nah, nggak apa-apa, nebak. Coba tebak. Kenapa saya masuk D3 Teknik Mesin UGM? Karena mau bikin mesin. Ya, salah. Mau bikin pesawat, salah juga. Karena lulusan SM? Oh, saya SMA. Saya SMA. Niatnya di mesin. Minatnya di mesin, tak simpen. Dek, ini kayak artis Korea loh di belakang. Ya. Ini kembar apa ya? Ganteng-ganteng semua ya. Kenapa dek? Seneng mesin. Passion di situ ya. Semuanya salah. Coba dong jawab dengan logika yang umum aja deh. Pikir kritis. Karena suka praktek. Sama-sama naif itu, jawabannya jelas salah. Pikir yang sesuatu yang logis gitu loh. Saya masuk D3 Teknik Mesin UGM. Karena vokasi, itu juga salah, naif kok. Udah ada kata kuncinya, itu jawaban-jawaban pada naif ini, salah. Jawabannya logis apa? Coba-coba. Gabut tadi kalau coba-coba. Jurusannya umum, mesin cukup spesifik. Karena saya tidak diterima di S1. Saya gagal. I was such a loser. Saya gagal UMPTN. Stres. Hah? Yang penting UGM. Pengen tahu ya, saya SMA, dulu saya SMA 12, sekarang SMA-nya udah pindah ke Bantul. SMA negeri, meskipun SMA negeri paling bagus kan SMA 3, SMA 1, malah kebalikannya. Tapi saya dulu di SMA juara umum. Juara 1 terus saya di SMA, berarti kan saya enggak bodoh, meskipun pinter juga enggak sih. Juara 2, juara 3, juara 4, juara 5 di SMA itu, masuk di S1 UGM. Saya stres, juara 1-nya malah enggak masuk di UGM S1. Stres saya itu, masuk D3. Dunia serasa gelap, apalagi kalau malam. Stres saya. Nah poinnya gini, saya mau lanjutkan cerita. Kalian mau kerja atau mau kuliah lanjut, kalau tidak kalian lakukan dengan passion, berantakan. Passion, dan juga tahu kenapa aku kesini dan mau kemana. Masuk ke dokteran, kenapa? Karena dokter itu cakep-cakep, bajunya putih, bersih-bersih, naik mobil. Ngawur itu, visi nggak jelas. Saya lanjutkan ya. Saya kan nggak bodoh. Saya dulu juga finalis Olimpiade Matematika Provinsi saya. 20 besar kali ya. Gak bodoh kan saya? Gak bodoh, saya tuh gak bodoh. Cuman kalau pinter ya enggak juga lah, gak terima S1. Ketika saya masuk ke D3 mesin, saya gak ada passion, itu kalau ngelihat drakor mirip menikah tanpa, kalau yang lihat drakor tuh loh, melakukan sesuatu gak ada passion itu mirip menikah tanpa cinta. Saya gak tahu rasanya karena saya mencintai istri saya. Dengar-dengar kalau menikah tanpa cinta itu enggak ada rasa, enggak niat. Semester 1, niat saya cuman masa sih juara 1, enggak terima di S1 GM. Saya mau nyoba lagi tahun depan, saya mau fokus ke bimbel. Saya di D3 mesin cuman untuk status saja. Apa ini D3 ini? Gitu saya. Otomatis IPK saya berapa? Bukan 3 kok 0. Kalau 0 ya itu sama aja bolos semua nggak keluar nilainya. IPK saya itu bukannya 3, sedikit tetapi sedikit, 3. Enggak dong ya? Ya karena Anda belum kuliah. IPK itu saya bukan 3,2 tapi 2,3. 2,3 itu kalau SMA, SMK ya nilainya ya 5,5 lah. Bodoh tuh saya. Masa bodoh, saya juara 1 SMA. Tapi kok IPK-nya cuma 5,5. Semester 2 IPK saya Nasakom, nasib 1,9.
Karena saya cuma fokus mau bimbel ikut UMPTN lagi. Ikut lagi UMPTN berhasil atau gagal? Gagal, coba lihatin tahun berapa saya keluar dari D3 mesin itu. 3,5 tahun saya di situ. 3,5 tahun, tahun kedua gagal UMPTN. Ya Allah, apa sih salah dalam nih kok menopo ya Allah. Juara 1 SMA, saya sudah rajin belajar, saya juga rajin bimbel. Meskipun malas kuliah, satu lah nggak passion. Kan saya kayak kecewa pada hidup saya. Dan itu tahun kedua IPK-nya jeblok, ancur, lebur kayak gitu. Dan gagal UMPTN lagi. Saya kembali ke kampus itu rasanya ya Allah apakah saya di sini ya masa depan saya. Kata orang ini kampus Madesu. Apa itu Madesu? Masa depan suram. Loh Anda tahu tuh, saya di sana 3,5 tahun ya. Bisa ngitung ya Dek ya. Ini para cowok ya. Semoga enggak ngalamin nasib seperti saya ya. Saya selama 3,5 tahun kuliah di D3 Teknik Mesin. Saya itu sukses ditolak oleh 10 cewek S1. 10 ada semua di Facebook, ada semua. Menurut mereka, menurut orang tua mereka, menurut bahkan kakak mereka, kalau pacaran sama mahasiswa D3 meskipun UGM, itu madesu, masa depan suram. Istri saya itu yang ke-11 saya deketin. Tapi saya deketin udah itu di tahun 98, berarti saya udah jadi mahasiswa S1. Maka istri saya mau sama saya. Coba kalau saya masih D3, belum tentu istri saya mau sama saya. Gak tahu juga ya, namanya jodoh. Jadi ya itu, saya kembali ke, ini saya cerita kayak gini, nyesel gak Bu, malah kuliah umum kayak gini. Saya kembali ke D3 di tahun kedua, saya kemudian terpaksa udah ya Allah, apakah aku di sini ya masa depanku? Mungkin ya mungkin. Nah akhirnya the power of kepepet, nanti doanya nanti. Kan saya udah the power of kepepet, apa sih ini, kampus ini apa sih D3 mesin itu apa sih? Saya kemudian pelajari, kan lucu itu. Baru mempelajari apa itu prodi baru tahun kedua. Berantakan kan kalau terjadi di tahun-tahun sekarang ini. Dulu masih ada semester pendek, kuliah perbaikan masih ada, zaman sekarang bahaya. Masuk kampus enggak passion, masuk prodi enggak tahu apa itu masa depannya, apa passionnya. The power of kepepet tadi bikin saya pelajari ini apa tuh ini prodi. Saya pelajari dari start from the end, yaitu alumninya. Saya cek alumninya kemana aja itu lulusan D3, oh ada yang nganggur, nganggur gak banyak lah. Oke. Oh ternyata pada banyak kerja di Astra. Not bad. Oh ada juga yang kerja di Freeport. Oke, Freeport kan lumayan, zaman sekarang udah 2 digit. Fresh graduate. Gak jelek-jelek juga ya. Oh ada juga yang kerja di Oman. Minyak Oman atau di Texas, selam bersih. Not bad ternyata. Nah akhirnya muncullah the power of, udah tadi. Berikutnya the power of Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Yang agak telat banget tadi. Dan akhirnya muncul the power of love dan passion. Saya lulus 3,5 tahun, ngulang terus kuliahnya, sampai IPK saya 3, sedikit. Bukannya saya kerja di minyak, tapi ditawarin sebagai dosen diploma. Nah saya terus jadi lanjut ke S1. Ketemu istri saya di situ. Kuncinya apa? Passion. Mau kerja, mau kuliah lanjut, choose based on your passion dan visi ke depan. Jangan kayak Pak Wikan waktu muda. Oh iya, pengen tahu nggak kenapa saya masuk S1 teknik mesin itu kenapa? Itu saya S2 kemana itu? Belanda sama Jerman, teknik mesin kan? S3 kemana? Jepang, teknik mesin juga. OMG.
Kaget ya, ada anak bodoh, loser, tiba-tiba bisa dapat beasiswa Stunet. Itu kan, saya kan beasiswa Stunet itu, S2 ke Jepang. Beasiswa Mombuso, pemerintah Jepang dan Belanda. Jadi saya itu kuliah S2, S3 itu berkat beasiswa pemerintah penjajah. Loh iya tuh memang politik balas budi, politik balas dosa itu. Membersihkan dosa, kasih beasiswa. Dulu belum ada LPDP Bu, belum ada. Saya bertarung dengan dunia dulu. Jadi kalau udah muncul passion, yang tadinya loser itu bisa sangat powerful kan. Susah loh dulu dapat beasiswa Stunet. Dulu kalau dosen-dosen, oh ya saya tadi belum jawab ya. Tahu nggak kalau mobil saya mogok, kan saya anak teknik mesin tuh. Mobil saya mogok apa yang saya lakukan? Telepon bengkel. Saya tuh benci mesin. Benci bongkar oli itu benci. Itu kalau kulkas rusak, mesin cuci rusak, AC rusak, kipas angin rusak, tak marahin itu. Nek rusak tak dual. Karena nggak passion. Loh, kok Pak Awi kan kok pengen masuk S1 teknik mesin? Nah itu dagelan juga. Kan mundur lagi ke era saya usia 18 tahun. Karena bapak saya itu alumni teknik mesin UGM. Minta saya melanjutkan. Saya nggak passion, tapi manut. Saya tuh anak manut dulu, nggak ngerokok, nggak minum, nggak drug. Pokoknya saya tuh manut. Meskipun saya anak band, saya nggak ngerokok, nggak ngapa-ngapain. Dulu saya anak band, sama anak basket. Sebentar, tahu nggak kenapa saya kok pengen masuk S1 mesin? Kan nggak passion tuh mesin. Kenapa? Selain manut bapak, kenapa? Karena bukan kepepet. Pikirlah saya naif. Pokoknya at that time, kamu harus think bahwa Pak Wikan was such a naif gitu loh. Was such a stupid boy gitu ya. Pengen tahu? Karena, kenapa? Karena saya pengen ngapelin cewek S1 ekonomi. Sinting toh? Bodoh toh? Tapi motivasi itu jadi bikin aneh kayak gini gitu loh. Tapi kan saya digembleng oleh siapa? Oleh Tuhan dan bapak saya juga lah. Oleh Tuhan. Tuhan kan maha mengetahui, maha bijaksana. Ini anak kok niatnya dagel kayak gitu ya. Niat gak jelas, udah deh. Taruh di tempat yang dia bakal stres biar belajar. Setahun gak belajar ikut lagi, stres lagi dia itu. Nangkep ya? Jadi nanti whatever the path that you want to go for, Anda pengen mau ngapain, lakukanlah dengan sebuah keyakinan, passion, dan memang tahu disitulah kamu akan bahagia. Duit itu urusan nanti, duit itu efek. Kerja aja udah bahagia, belajar aja udah bahagia, duit itu cuman efek berikutnya, wah itu udah bahagia. Maka harus dipilih dengan passion. Nah itu message saya ketika saya cerita tentang masa studi saya. Nah saat ini saya juga sebagai, kebaca nggak itu ya, saya sebagai advisor di United Tractors atau Astra. Saya juga advisor di perusahaan Korea Selatan, LG Internasional. Ingin tahu? Dikit ya, saya spill sedikit. Pak Wikan mau nggak jadi advisor kami di LG? Mau, tapi dalam bahasa Inggris. Karena orang-orang Korea. Would you like to be our advisor? Yes, I would love to. Setelah itu, Pak Wikan mau berapa per bulan? Mau berapa rupiah per bulan? Silahkan tulis sendiri. Mau 1 digit atau 2 digit per bulan, silahkan. Tapi kalau 3 digit, jangan dulu. Apa karena S3 saya? Bukan. Apa karena S2 saya? Gelar saya? Bukan. Perusahaan Korea itu mau bayar saya sebagai advisor dengan per bulan sampai 2 digit, hampir 3 digit seperti itu karena soft skills, networking saya, kemampuan komunikasi saya. Jadi perusahaan itu mau bayar berapapun tuh mau asal sesuai kebutuhan mereka. Kayak lagi bukan karena hard skill saya,
karena komitmen kerja saya, kreativitas saya. Dan juga saya mantan dirjen, sehingga saya dikenal oleh banyak. Maka dia mau, kalau yang United Tractor, itu agak kecil lah. Setahun cuma berapa ratus juta.